Allah menyebutkan kisah-kisah yang indah Nabi Sulaiman, kisah Nabi Sulaiman bersama semut, kisah Nabi Sulaiman bersama burung hudhud, dan kisah Nabi Sulaiman bersama Ratu Balqis. Yang ujung-ujungnya nanti Allah sebutkan Ratu Balqis menyingkap betisnya sehingga betisnya apa? Kelihatan. Ya. Itu inti dari pengajian kita, ujungnya betisnya Ratu Balqis apa? Tersingkap. Kalau sudah sampai di situ sudah selesai pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang senantiasa Allah tiada henti-hentinya berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada malam hari ini insyaallah kita akan menceritakan kisah seorang nabi yang masyhur yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, berulang-ulang kisahnya dalam beberapa surat dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala ya tatkala menyebutkan kisah dalam Al-Qur'an secara umum, bahwasanya kisah-kisah tersebut dibawakan dalam rangka agar kita bisa mengambil pelajaran. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Ceritakanlah kisah-kisah la'allahum yatafakkarun, semoga mereka bisa berfikir, semoga mereka bisa merenungkan. Ya. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka pelajaran bagi orang yang berfikir, bagi orang yang cerdas. Oleh karena kisah-kisah yang dibawakan oleh Allah dalam Al-Quran bukan hanya sekedar tasliyah sebagai hiburan, sebagai pengantar tidur, tidak, tetapi kisah-kisah dalam Al-Quran adalah kisah-kisah yang nyata, yang pernah terjadi, dan di balik kisah-kisah tersebut banyak faedah-faedah dan banyak ya pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Di antara kisah-kisah dalam Al-Quran yang akan kita sampaikan pada malam ini adalah kisah Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Dan keistimewaan Nabi Sulaiman alaihi salam, dia adalah seorang nabi dan juga sekaligus raja. Seorang nabi dan sekaligus raja, dan dia adalah seorang sosok contoh dari sosok yang diberi kenikmatan oleh Allah dengan kenikmatan yang luar biasa, diberi kekayaan, kerajaan yang luar biasa, namun dia adalah seorang hamba yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buka kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Pertama kali saya bawakan dari surat Shad ya, surat Shad ayat 30 dan selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Sulaiman, "Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab." Dan kami karuniakan kepada Nabi Daud Sulaiman, yaitu putranya Sulaiman. Ni'mal 'abdu, sungguh Sulaiman adalah sebaik-baik hamba. Innahu awwab, dia adalah hamba yang sangat taat dan senantiasa kembali kepada Rabb-Nya. Jadi awwab artinya senantiasa kembali kepada Rabb-Nya. Di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya memuji Nabi Sulaiman setelah menjelaskan Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Dan kita tahu Nabi Daud, Nabi Sulaiman adalah nabi-nabi yang masyhur di kalangan Bani Israel. Bahkan orang-orang Israel sekarang ya, mereka sedang berupaya untuk membangun kembali Haikal Sulaiman. Jadi Haikal Sulaiman mereka hendak bangun, dan mereka tahu bahwasanya Haikal Sulaiman itu dibangunnya di Palestina.
Oleh karenanya mereka menguasai Palestina, itu adalah agama mereka, harus dikuasai Palestina. Tidak ada ya tawar-menawar dalam hal ini. Karena Haikal Sulaiman letaknya di mana? Di Palestina, bukan di Borobudur ya, sebagaimana pendapat sebagian orang di tanah air kita ini. Baik, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, ni'mal abdu, sungguh baik sang hamba ini. Jadi Allah memberi sifat Nabi Sulaiman dengan hamba. Ini sifat yang mulia. Hamba Allah artinya hamba yang taat beribadah kepada Allah. Kemudian kata Allah, innahu awwab. Sungguhnya adalah seorang hamba yang senantiasa kembali kepada Allah. Kalau bersalah langsung kembali kepada Allah, langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berikan contoh di antara bentuk sifat Nabi Sulaiman yang awwab, senantiasa kembali kepada Allah. Contohnya kata Allah Subhanahu wa taala, idh urida alaihi bil ashiyyi safinatul jiyad. Tatkala dipertunjukkan kepada Nabi Sulaiman di waktu sore, dipertunjukkan kepada Nabi Sulaiman kuda-kuda yang cepat berlari. Kuda-kuda yang cepat berlari. As-safinat ini banyak khilaf di kalangan para ulama tentang makna safinat. Namun sebagian ulama mengatakan safinat adalah kuda-kuda, intinya kuda-kuda yang indah. Kuda-kuda yang indah disebutkan oleh sebagian ahli tafsir seperti Syekh Sa'di, maksudnya adalah kuda yang dia bisa berdiri di atas 3 kakinya, sementara kaki satunya bisa dia julurkan. Ya. Dia kalau lagi istirahat dia berdiri di atas 3 kakinya, dan dia berlari sangat kencang. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam suka dengan kuda-kuda. Jadi suatu hari di sore hari beliau dipertontonkan kuda-kuda yang indah, kuda-kuda yang indah dan cepat berlari. Ada yang mengatakan safinat maksudnya kuda-kuda yang memiliki sayap ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya, akan kebenarannya tidak ada dalil yang sahih ya. Yang dimaksud dengan dalam ayat ini adalah kuda-kuda yang bersayap ya. Meskipun dalam hadis waktu Aisyah radhiyallahu taala anha sedang bermain kuda-kudaan, bermain boneka-boneka kuda, maka Rasulullah SAW bertanya, apakah ini? Maka Aisyah mengatakan, ini kuda ya. Apakah kuda punya lahu janahan? Apakah kuda punya 2 sayap? Maka Aisyah mengatakan, tidakkah engkau dengar kabar wahai Rasulullah bahwasanya Nabi Sulaiman kuda-kudanya bersayap? Dan Rasulullah SAW tidak mengingkari perkataan Aisyah kala itu. Rasulullah SAW tidak mengingkari perkataan Aisyah, beliau hanya diam. Wallahu a'lam bishawab. Dan semuanya mungkin. Namun kalau kita kembali kepada pendapat para ahli tafsir, ada yang mengatakan maksudnya bukan kuda-kuda bersayap, tetapi kuda-kuda biasa namun indah dan sangat cepat berlari. Tontonan tersebut, pameran tersebut terjadi di waktu sore hari. Sampai akhirnya Nabi Sulaiman saking asyiknya menonton pameran kuda tersebut, dia lupa untuk berzikir di sore hari. Ada yang mengatakan beliau lupa untuk sholat asar. Ada yang mengatakan beliau punya wirid tertentu yang beliau sering baca di waktu sore, ya. Beliau lupakan gara-gara keasikan menonton kuda-kuda tersebut. Sampai akhirnya matahari tenggelam. Sudah selesai waktu sholat asar atau sudah selesai waktu untuk berzikir di petang hari. Jadi zikir petang dilupakan oleh Nabi Sulaiman gara-gara kuda-kuda yang indah tersebut. Nabi Sulaiman alaihissalam bersalah. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Maka beliau berkata, sungguhnya aku ya menyukai kesenangan terhadap al-khair. Al-khair di sini maksudnya kuda-kuda yang indah tadi. An dzikri rabbi, sampai aku lupa untuk mengingat Rabbku. Hatta tawarat bil hijab, sampai akhirnya matahari tenggelam. Dan ini membuat Nabi Sulaiman menyesal. Dia mengatakan, gara-gara saya suka melihat kuda ini sampai saya lupa berzikir kepada Allah, saya lupa sholat atau saya lupa berzikir zikir petang hari. Tatkala dia menyesal, dia mengatakan, rudduha alayya. Dia mengatakan kepada anak buahnya, kembalikan kuda-kuda tersebut yang sudah selesai dari pameran. Dia sadar ternyata gara-gara pameran kuda dia lupa untuk berzikir. Kata Nabi Sulaiman, kembalikan kuda-kuda tadi. Dikembalikanlah kuda-kuda yang dia senangi tersebut. Maka kata Allah, fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam menyembelih kuda-kuda tersebut. Dia potong betis-betis kuda-kuda tersebut dan leher-leher. Maka kakinya dipotong dan lehernya dipotong. Disembelih karena Allah Subhanahu wa taala dan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kuda-kuda inilah yang membuat dia lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Jadilah contoh dari sifat awwabnya Nabi Sulaiman. Tadi saya sebutkan di awal ayat, Allah mengatakan innahu awwab, sungguhnya adalah hamba yang kalau bersalah segera kembali kepada Allah. Dan tatkala Nabi Sulaiman bersalah gara-gara keasikan menonton kuda, langsung dibunuh kuda-kuda tersebut, disembelih, diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau antum mencontohi Nabi Sulaiman, ya, misalnya antum tersibukkan dengan sesuatu, ya, tersibukkan dengan gara-gara punya mobil baru, lupa untuk salat, mobilnya apa namanya? Dijual, ya. Jangan dijual, kasih ke pondok, ya. Kasih pondok, atau kasih buat kepentingan masjid. Boleh juga kasih ke ustaz, tidak dilarang, ya. Untuk berdakwah. Kenapa? Ini mobil bikin saya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman karena tahu kuda itu adalah sebab dia lalai, dia sembelih. Nanti besok-besok dia nonton lagi, kan khawatir, mending disembelih sekarang. Diserahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ayat ini Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di mengambil faedah, man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan minhu. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, barang siapa yang meninggalkan suatu karena Allah, dia meninggalkan suatu karena Allah, bukan karena takut mati atau bukan karena yang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, bersalah, kemudian dia bertobat, kemudian dia meninggalkan untuk menonton kuda-kuda yang indah tersebut, dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah gantikan dengan kerajaan yang sangat hebat setelah itu. Baik, kita bacakan ayat berikutnya. Bagaimana asal muasal Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah agar diberikan kerajaan yang hebat. Kata Allah, "Wa laqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anam." Sungguh kami telah menguji Sulaiman atau memfitnah Sulaiman, dan kami jadikan di atas kursinya sebuah jasad. Kemudian Nabi Sulaiman bertobat. Ya. Di antara para ulama mengatakan Nabi Sulaiman pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kerajaannya sempat dikuasai oleh jin, dikuasai oleh syaitan. Di zaman Nabi Sulaiman banyak jin, banyak syaitan. Dikuasailah kerajaan Nabi Sulaiman, dan jin tersebut membentuk menyerupai Nabi Sulaiman alaihissalam dalam beberapa waktu. Tatkala kursi Nabi Sulaiman dikuasai oleh jin, maka jin tersebut mengajarkan ilmu-ilmu sihir. Dan itulah yang Allah isyaratkan dalam surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengikuti apa yang telah dibacakan oleh syaitan-syaitan di kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak pernah kafir. Jadi Sulaiman tidak pernah mengajarkan ilmu sihir. Walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi yang kafir adalah para setan-setan, yu'allimuna an-nasa as-sihr. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir-sihir. Disebutkan para setan di zaman setan menguasai kerajaan Sulaiman, mereka menulis raja-raja, menulis jampi-jampi ilmu sihir, dan orang menyangka itu ditulis oleh Nabi Sulaiman. Ternyata ditulis oleh setan tatkala di zaman dia menguasai kerajaan Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman kembali kepada Allah dan berdoa kepada Allah karena kerajaannya direbut oleh syaitan. Maka dia berdoa, qala rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku, wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Rabbku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku suatu kerajaan yang tidak boleh untuk seorang pun setelahku. Sungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi anugerah. Jadi ini di antara adab doa. Adab doa dimulai dengan apa? Istighfar. Rabbil firri, ya Allah ampunilah aku. Seorang mengakui kesalahannya. Ya. Seorang mengakui kekurangannya. Setelah itu dia memohon keinginannya. Setelah itu dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman dalam doa tersebut, dan kata para ulama, doa yang di antara wasilah membuat doa terkabulkan jika terpenuhi tiga perkara ini. Yang pertama, mengakui kekurangan kita. Yang kedua, ya, memohon permohonan dengan penuh pengharapan kepada Allah dengan menunjukkan kebutuhan kita, ya. Jadi dibuka dengan istighfar kepada Allah, kemudian mengakui kekurangan kita, dan yang terakhir memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi Yunus alaihissalam tatkala ditelan oleh ikan paus, dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan ini kuntu minadh dhalimin. Aku termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Nabi Sulaiman alaihissalam beristighfar, kemudian dia menunjukkan keperluan dia, hajat dia kepada Allah, kemudian terakhir dia itu dengan mengatakan innaka antal wahhab, semuanya engkau maha pemberi anugerah. Dan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia minta permintaan agar dianugerahkan kerajaan yang tidak boleh seorang pun memiliki kerajaan seperti ini. Kerajaan yang luar biasa. Kerajaan bagaimana? Kerajaan di mana seluruh jin-jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Di antara keistimewaan kerajaan yang diminta oleh Nabi Sulaiman, bahwasanya jin-jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Oleh karena disebut dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW satu hari salat, tiba-tiba datang jin ifrit ingin memotong salat Nabi SAW, menggoda Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW pun kata Nabi, "Fa'amkanani Allahu minhu." Maka Allah buat aku mampu untuk menangkap jin tersebut. Asalnya Nabi tidak bisa, tapi Allah menjadikan Nabi mampu untuk menangkap jin tersebut. Maka dicegatlah jin tersebut oleh Rasulullah SAW sampai lidahnya keluar. Rasulullah SAW mengatakan sampai saya rasakan dinginnya burda lisanihi, lisannya jin tersebut terasa dingin di tanganku. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, saya ingin mengikat jin tersebut di salah satu tiang di kota Madinah, biar besok bisa dilihat oleh penduduk kota Madinah. Tapi saya ingat ya doa akhi Sulaiman. Nabi Sulaiman pernah berdoa minta ya wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Minta agar diberikan kerajaan yang tidak boleh seorang setelahku memiliki kerajaan seperti ini, yaitu kerajaan yang dimana jin-jin tunduk dalam kerajaan tersebut. Maka akhirnya Nabi Muhammad SAW tidak jadi mengikat jin tersebut, karena mengikat jin, menguasai jin, menyelisihi doanya siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah menguasai jin. Padahal Rasulullah SAW dalam banyak peperangan, perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, dalam perang-perang yang genting, Rasulullah SAW tidak pernah juga minta tolong kepada para jin. Oleh karenanya orang-orang yang mengaku memiliki khodam jin dengan berdalil dengan Nabi Sulaiman, ini penjelasan yang keliru. Rasulullah SAW saja tidak menjadikan jin sebagai khodam, dan ini melanggar aturan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang minta agar tidak ada seorang pun yang boleh menguasai jin setelah beliau. Kalau seandainya boleh menguasai jin ya setelah Nabi Sulaiman, maka Nabi Muhammad lebih utama untuk menguasai jin. Apalagi ini jin ifrit kurang ajar, bagusnya diikat ya. Padahal jin ifrit tersebut sudah mengganggu Nabi, dan Nabi SAW sudah menangkapnya, tinggal diikat oleh Rasulullah SAW. Namun karena ingat doanya Nabi Sulaiman, maka tidak jadi. Oleh karenanya orang-orang yang berdalil dengan Nabi Sulaiman adalah dalil yang keliru, karena penguasaan terhadap jin ini kekhususan Nabi Sulaiman, kekhususan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian jin-jin tersebut, jin ifrit, ya jin apa lagi? Jin yang lainnya, jin tomang. Semua jin-jin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman tanpa ada mahar, tanpa ada sesuatu yang diberikan kepada jin tersebut. Allah tundukkan jin-jin tersebut kepada Nabi Sulaiman. Adapun orang-orang sekarang yang memiliki khodam jin, mereka ada timbal balik, ada yang mereka tinggalkan, ada yang mereka jadikan mahar, ada sesuatu yang mereka harus lakukan supaya jin-jin tersebut tunduk kepada mereka. Dan ini adalah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan. Maka jangan sampai ada yang mengatakan Nabi Sulaiman saja yang menguasai jin, saya pun boleh. Oh, tidak boleh. Ini khusus Nabi Sulaiman. Baik para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka doa Nabi Sulaiman dikabulkan. Apa kata Allah setelah itu ayat 36 dalam surat Shad? Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Maka kami pun menundukkan bagi dia angin. Kami tundukkan angin bagi Nabi Sulaiman. Dia berjalan sesuai dengan perintah Nabi Sulaiman, rukha'an, dengan penuh kelembutan, haitsu asab, di mana saja dia mau. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam kalau hendak mengontrol kerajaannya tidak perlu naik helikopter, tidak perlu naik pesawat, tinggal angin datang dengan penuh kelembutan, Nabi Sulaiman naik di atasnya, terbanglah angin tersebut. Ya. Lebih canggih daripada pesawat zaman sekarang. Ya, pesawat sekarang harus pakai mukadimah dulu. Ini rukha'an, lembut, tidak ada ribut-ributnya, wong-wong enggak ada. Dan ada pesawat, sebagian pesawat subhanallah, ya kayak naik gerobak. Saya naik sebagian pesawat kayak gerobak, jong. Pesawat lama, semuanya lama, tidak ada yang baru kecuali pramugarinya. Semuanya lama, repot. Nabi Sulaiman
pesawatnya luar biasa, angin datang sendiri, tinggal Nabi Sulaiman naik, kemudian terbang dengan penuh kelembutan, dengan penuh kenyamanan. Bayangkan antum naik di atas udara, enak atau tidak? Ya enak sih, Nabi Sulaiman naik di atas udara. Bahkan disebutkan bukan cuma Nabi Sulaiman yang naik, dalam sebagian tafsir disebutkan bukan cuma Nabi Sulaiman yang naik angin tersebut, ya, tetapi juga anak buahnya, menteri-menterinya. Kemudian berjalan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan angin yang berlari dengan begitu cepat. Disebutkan juga ada burung-burung. Karena Nabi Sulaiman anak buahnya banyak. Burung-burung ditugaskan untuk mengawal Nabi Sulaiman sehingga teduh di atas Nabi Sulaiman. Maka dia berjalan-jalan mengecek apa? Mengecek kerajaan. Allah tundukkan angin buat Nabi Sulaiman. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas. Allah tundukkan juga setan-setan. Yang ditundukkan buat Nabi Sulaiman bukan cuma jin-jin saleh. Jin-jin setan kata Allah, setan-setan ditundukkan oleh Allah buat Nabi Sulaiman. Kulla banna'in, ada setan-setan yang bisa membangun apa, setan-setan kontraktor. Jadi bangun ini, bangun anu. Ya. Diperintahkan Nabi bangun ini, bangun anu, bangun ini, bikin semua. Semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Wa ghawwas, dan juga setan-setan penyelam. Nabi Sulaiman tinggal perintah, selam kamu, dia selam ke bawah laut untuk mengambil mutiara, mengambil apa saja yang ingin Nabi Sulaiman inginkan. Suruh tangkap ikan paus, ditangkap sama setan. Suruh tangkap ikan hiu, suruh ngambil mutiara, suruh ngambil apa saja, dia bisa nyelam. Jin-jin punya kemampuan atau tidak? Mampu. Dan setan-setan tersebut tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ada setan yang sudah membangun, ada setan yang pandai menyelam. Wa akharina muqarranina fil asfar. Dan ada sebagian setan-setan yang dibelenggu. Ya, dibelenggu dengan terikat dalam belenggu. Jadi setan-setan yang membangkang. Jadi setan ada yang nurut kepada Nabi Sulaiman. Kalau nurut Nabi Sulaiman, maka kerjakan apa yang Nabi Sulaiman inginkan. Meskipun mereka jahat. Setan-setan tersebut jahat, namun diperintahkan untuk bangun, untuk bikin ini, untuk buat ini, untuk nyelam, semuanya mereka kerjakan. Suruh ngambil tembaga, suruh ngambil emas, suruh ngambil mutiara, apa saja mereka kerjakan. Ada setan-setan yang membangkang. Setan-setan yang membangkang ini ada dua kondisinya. Kondisinya yang pertama dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dibelenggu oleh Nabi Sulaiman. Kalau enggak terbakar, dibelenggu oleh Nabi Sulaiman. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Hadza ata'una." Wahai Sulaiman, inilah anugerah kami kepada engkau. Inilah karunia kami, inilah pemberian kami kepada engkau. Famnun aw amsik bi ghairi hisab. Terserah engkau. Kau berikan harta ini kepada orang lain atau kau tahan untuk dirimu, tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah muliakan Nabi Sulaiman di dunia dengan memberikan segala keindahan yang berkaitan dengan kerajaan. Tidak ada kerajaan yang pernah dimiliki seorang pun seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, itu di dunia Allah berikan seluruhnya. Allah bilang bebas, terserah, mau pegang, mau kasih orang terserah, mau bagi-bagikan hartamu terserah, tidak jadi masalah. Wa inna lahu indana lazulfa husna ma'ab. Adapun di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya dia memiliki kedudukan yang dekat di sisi kami. Indana lazulfa, kedudukan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wa husna ma'ab, dan tempat kembali yang baik. Luar biasa ya. Nabi Sulaiman alaihissalam di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Antum mau seperti itu? Mau. Bukan cuma antum, Ustaz pun mau. Ya. Jadi ini contoh tentang seorang yang kaya raya namun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Seluruh hartanya dia gunakan untuk kepentingan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam surat yang lain, dalam surat Saba ayat 12, Allah juga memperinci tentang kondisi bagaimana kerajaan Sulaiman. Dari kerajaan Sulaiman dikuasai angin, kemudian juga setan-setan tunduk kepada Nabi Sulaiman. Kata Allah dalam surat Saba ayat 12, "Wa li Sulaiman ar-riha buduha syahrun wa rawahuha syahrun." Dan Nabi Sulaiman kami tundukkan untuk dia angin yang perjalanannya perginya seperti sebulan dan baliknya seperti sebulan. Jadi larinya cepat. Seperti larinya kuda selama sebulan, itulah cepatnya dalam sehari. Jadi setengah hari cepatnya seperti lari kuda selama sebulan. Artinya cepat angin tersebut. Dia lembut namun dia cepat. Makanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan tentang sifat angin Nabi Sulaiman alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa li Sulaimana ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi." Dan Nabi Sulaiman Allah tundukkan angin baginya dan angin tersebut lari dengan asifah cepat. Tajri bi amrihi, yang angin tersebut lari sesuai dengan kehendak atau mengalir sesuai dengan kehendak Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman ingin kemana-mana tinggal dia ingin kemana angin tersebut bawa ke sana. Ingin ke sana bawa ke sana. Tinggal di sana tinggal subhanallah. Luar biasa ya. Jadi kalau kita pernah nonton film-film kartun seperti Aladdin yang apa? Ngelatahin apa permadani kemudian dia mungkin seperti itu kira-kira. Tapi kita nggak tahu apakah Nabi Sulaiman butuh dengan karpet atau nggak butuh, atau angin tersebut membentuk kursi langsung, kursi eksekutif langsung, wallahu a'lam seperti apa. Yang penting Nabi Sulaiman nyaman, tentram, anginnya lembut, tidak blek-blek, tidak apa namanya kejedut sini kejedut sana, enggak. Kata Allah ruhaan, anginnya lembut, mengalir sesuai dengan kehendak Nabi Sulaiman, mau kemana-mana saja anginnya berjalan dengan cepat. Gudu wa syahrun wa rawahu wa syahrun. Jadi cepat larinya. Wa asalna lahu ainal qitar, dan kami alirkan bagi dia tembaga atau perunggu ya. Kata para ulama di antara mukjizat Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam kalau menyentuh sebagaimana Allah menundukkan besi bagi Nabi Daud, Allah menundukkan perunggu bagi Nabi Sulaiman. Kalau disentuh perunggu tersebut dia jadi lembut, lebih lembut daripada tanah liat, bahkan bisa menjadi cairan. Nabi Sulaiman mau bikin apa saja mudah. Mau bikin pedang pakai perunggu, disentuh langsung jadi apa? Mencair, tidak perlu pakai pemanas. Ini mukjizat, Allah berkehendak, mudah bagi Allah. Allah suruh tembaga atau perunggu menjadi lembut, menjadi lembek, menjadi cair. Kalau disentuh Nabi Sulaiman, terserah Nabi Sulaiman. Allah tundukkan perunggu tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih." Dan di antara jin-jin ada yang bekerja di hadapan Nabi Sulaiman dengan izin Rabbnya. Perhatikan sini. Allah mengatakan di antara jin-jin ada yang bekerja di hadapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengawasi jin-jin, diawasi. Jadi Nabi Sulaiman suka mengawasi jin-jin bekerja di hadapan dia. Dan mereka tunduk kepada Nabi Sulaiman bi'izni rabbih, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menundukkan jin-jin tersebut pada Nabi Sulaiman. Kembali lagi saya ingatkan, ini adalah kekhususan Nabi Sulaiman. Oleh karenanya orang-orang ya yang berinteraksi dengan jin, ada timbal balik di antara mereka terjerumus dalam kesyirikan. Kata Allah dalam Al-Quran, "Ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balaghna ajrana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum fiha." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tatkala kami kumpulkan jin dan manusia, maka Allah berkata, "Ya ma'syaral jin, wahai golongan jin, kalian telah banyak qad istakthartum minal ins, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum minal insi, maka wali-wali syaitan dari kalangan manusia berkata, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd, ya Rabb kami dahulu bersenang-senang satu dengan yang lainnya." Kata para ulama, bagaimana bentuk kesenangan jin dari manusia dan bagaimana bentuk kesenangan manusia terhadap jin? Yaitu manusia menyenangkan jin. Kenapa? Manusia nurut kepada jin, disuruh ini, nurut. Meskipun ada pelayanan, tapi pelayanan dari jin tersebut tidak gratis. Disuruh ini, disuruh cari ayam hitam, disuruh cari bawang merah, nurut. Disuruh cari berapa butir beras tiap hari dengan dicuri, nurut. Inilah kesyirikan. Adapun jin, manusia senang dari jin karena jin membantu urusannya. Ya. Jin bantu urusannya. Mungkin mau ini supaya kuat badannya, supaya kekar badannya, supaya orang takut sama dia, supaya berwibawa. Oh, ada jin khusus. Jin buat orang berwibawa. Ada jin buat apa? Supaya pandai silat, pandai karate. Ada jin bantu untuk mencuri. Ada jin supaya kelihatan cakep di hadapan para wanita. Jin juga punya fungsi-fungsi yang bermacam-macam. Ini bentuk saling menikmati di antara jin dan manusia. Ini syirik. Oleh karena dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dahulu ada sekelompok manusia yang mereka minta perlindungan kepada sekelompok jin, maka semakin menambah kesombongan jin dan semakin menambah kekufuran mereka. Sebagaimana disebut dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Qurtubi, itu sebagian orang-orang Arab dahulu mereka melewati suatu lembah dan mereka takut diganggu oleh penghuni lembah tersebut dari golongan jin. Maka mereka berkata, "Na'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi." Mereka berkata, kami berlindung
kepada pemimpin lembah di sini dari gangguan anak buahnya. Seakan-akan dia berdoa, wahai jin kepala desa lembah ini, suruh anak buahmu untuk tidak menggangguku. Dan benar, jin tersebut mampu memerintahkan anak buahnya tidak mengganggu orang ini. Orang ini pun lewat dengan selamat. Jin sudah senang, orang ini sudah kufur, yang penting dia syirik. Dan jin berikan pelayanan. Pelayanannya tidak diganggu. Tetapi apa yang jin inginkan, dia jadi sombong dan kufur. Sombong dan apa? Semakin angkuh. Kenapa manusia minta tolong kepada dia? Tapi adapun jin-jin yang ada di zaman Nabi Sulaiman, mereka semua tunduk kepada Nabi Sulaiman biizni rabbih, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak izinkan, mereka tidak bisa tunduk kepada Nabi Sulaiman. Kata Allah, "Wa man yazigh minhum an amrina." Barang siapa di antara mereka yang berpaling dari perintah kami, nudzikhu min adzabis sa'ir, kami membuat dia merasakan azab yang membakar. Jadi Kristus sebenarnya mengatakan kalau ada jin yang membangkang kepada Nabi Sulaiman, langsung terbakar. Jadi dua kemungkinan dibelenggu oleh Nabi Sulaiman, yang kedua terbakar, Allah bakar dia. Baik, karena kita sekarang alhamdulillah kita bisa rasakan bagaimana jin di Ruqyah, ada yang terbakar atau tidak? Ada yang terbakar. Di zaman Nabi Sulaiman mereka terbakar. Dan ini perkara yang gaib. Mungkin apinya tidak kelihatan ya. Orang bilang, "Ustaz, bagaimana jin terbuat dari api kok dibakar dengan api?" Ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama ente dari tanah dikubur dalam tanah juga tewas, sama. Intinya ini urusan perkara yang gaib. Baik. Maka apa kata Allah? Ayat 13. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jibanin kajawabi wa quduri rasiyat. Para jin-jin tersebut bekerja untuk Nabi Sulaiman. Apa yang dikehendaki Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman suruh bikin mihrab-mihrab, suruh bikin kuil-kuil untuk ibadah, mereka kerjain. Suruh bangun masjid, mereka bikin. Semuanya tunduk. Ya, manusia mungkin kelamaan kerjanya, jin yang disuruh bikin. Yang suruh siapa? Nabi Sulaiman. Bikin. Wa tamathil, dan mereka juga bikin patung-patung. Nabi Sulaiman suruh bikin patung-patung. Di zaman di syariat Nabi Sulaiman patung-patung itu boleh. Patung ini, patung anu boleh. Nabi Sulaiman suruh bikin patung-patung. Wa jifanin kal jawab, dan disuruh bikin juga piring-piring. Yang piring-piring tersebut besarnya seperti danau. Kalau manusia suruh bikin piring sebesar danau, susah. Jin yang disuruh bikin. Kenapa? Karena rakyat Nabi Sulaiman banyak sekali. Dia tidak. Rakyat Nabi Sulaiman ada jin, ada manusia, ada hewan-hewan, ada macan, ada singa, ada burung, ada gajah ya. Kalau piringnya kecil-kecil nggak cukup. Maka piringnya sebesar apa? Sebesar danau. Bayangkan piringnya sebesar danau. Ya, di mana lagi tungkunya? Di mana lagi apa? Kualinya ya. Di mana lagi sendoknya? Di mana lagi golekannya, apa namanya? Ulekannya besar-besar. Jadi yang disuruh kerja adalah jin, para jin. Wa quduri rasiyat, dan panci-panci yang kokoh. Ya, antum bayangkan kalau piringnya sebesar danau, pancinya sebesar apa? Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, quduri rasiyat, panci-panci yang kokoh yang tidak bisa diangkat. Kenapa? Yang bikin jin dan sangat besar-besar. Kata Allah, "I'malu ala Daud syukran." Wahai keluarga Daud, wahai keturunan Daud, wahai Sulaiman, beramallah engkau syukran sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Ya, kenapa? Karena memang ya, bersyukur tidak mudah. Dan iblis telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajidu aktsarahum syakirin." Kata Allah, kau akan mendapati ya Allah, kata iblis, kebanyakan mereka tidak bersyukur. "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kata iblis, saya akan menggoda mereka. Saya akan datangi anak-anak Adam dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah samping kiri. Dan engkau akan dapati ya Allah, kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kenapa? Dan ini kenyataan, kebanyakan orang kalau diberi ujian harta tidak bersyukur. Susah lulus dari ujian harta. Sebaliknya kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan bersyukur. Apa? Bersabar. Jadi manusia itu diuji dengan kekayaan dan diuji dengan kemiskinan. Kenyataannya kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan lulus, mampu untuk bersabar. Dan kebanyakan orang diuji dengan kekayaan tidak lulus. Kebanyakan orang punya harta lupa diri.
Karenanya wajar jika Nabi SAW tatkala melihat isi neraka jahanam, isi surga, kebanyakan isi surga adalah orang-orang miskin. Aktsaru ahliha fuqara. Kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang miskin. Oleh karena para hadirin yang subhanahu wa ta'ala, kalau anda mungkin fakir, miskin, jangan berkecil hati. Siapa tahu penghuni apa? Surga ya. Kalau anda kaya, belum tentu anda bisa pandai bersyukur. Namun demikianlah manusia. Kalau disuruh milih, diuji dengan kemiskinan atau diuji dengan kekayaan, pilih mana? Pilih diuji jadi orang kaya. Pede bisa bersyukur. Padahal kebanyakan orang tidak bisa lulus setelah diuji dengan kekayaan. Makanya Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari hamba-Hamba yang bisa bersyukur. Hanya sedikit. Nabi Sulaiman diberikan berbagai macam kekayaan, dia bersyukur. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan tentang wafatnya Nabi Sulaiman. Kata Allah dalam ayat ke-14, "Falamma qadayna 'alaihi al-maut", tatkala kami putuskan Nabi Sulaiman, tetapkan Nabi Sulaiman akan meninggal, "ma dallahum 'ala mautihi illa dabatul ardi ta'kulu min sa'atah." Tidak ada yang bisa menunjukkan kapan, tidak ada yang bisa menunjukkan wafatnya Nabi Sulaiman kecuali binatang rayap yang memakan tongkatnya. Falamma kharra, tatkala Nabi Sulaiman tersungkur, tabayyanatil jinnu, maka jelas bagi jin telah sadar, an law kanu ya'lamuna al-ghaib ma labithu fil 'adzabil muhin. Seandainya para jin mengetahui ilmu gaib, mereka tidak akan terus berada dalam siksaan yang pedih, siksaan yang menghinakan. Ayat ini turun ya berkaitan tentang jin-jin yang mengaku tahu ilmu gaib. Jadi di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam timbul isu yang santer yang menyebutkan bahwasanya jin-jin mengetahui ilmu gaib dan mereka mengaku tahu ilmu gaib. Maka Allah ingin bantah mereka bahwasanya mereka tidak tahu ilmu gaib. Buktinya apa? Mereka tidak tahu kapan Nabi Sulaiman mati, meninggal dunia. Disebutkan Nabi Sulaiman alaihissalam kuat dalam beribadah dan dia suka mengawasi jin-jin tatkala bekerja. Tadi Allah sebutkan bahwasanya mereka jin-jin tersebut ya'malu baina yadayhi, mereka bekerja di hadapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengawasi mereka. Dan suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam sering salat atau sering beribadah. Dan kalau dia sudah masuk di kuilnya untuk beribadah, terkadang berbulan-bulan dia beribadah. Kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum jangan kiaskan Nabi Sulaiman seperti kita ya, enggak. Ini bicara tentang makhluk yang lain, Nabi Sulaiman alaihissalam yang sangat kuat. Di antara dalil akan kuatnya Nabi Sulaiman pernah mengatakan la atufanna al-laila 70 imra'atan. Malam ini saya akan bergaul berhubungan dengan 70 wanita. Dalam riwayat 90 imra'ah. Malam ini saya akan bergaul dengan 90 wanita. Dalam riwayat yang lain 100 imra'ah. Malam ini saya akan berhubungan dengan 100 perempuan. Ya. Talibu kullu wahidatin min hunna gulaman yuqatilu fi sabilillah. Kata Nabi Sulaiman, malam ini saya akan mengelilingi 100 perempuan, seluruhnya bakalan hamil dan seluruhnya akan melahirkan anak yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril berkata, "Qul insyaallah." Katakanlah insyaallah Sulaiman. Nabi Sulaiman lupa. Maka malam tersebut Nabi Sulaiman bergaul dengan 100 wanita. Berapa wanita? 100. Dan setiap berhubungan beliau alaihi salatu wassalam ejakulasi. Kenapa? Karena beliau ingin semuanya hamil. Beliau tidak. Cita-cita beliau berhubungan pokoknya malam ini semuanya hamil dan semuanya punya anak yang akan berjihad di jalan Allah. Antum bayangkan, sampai ejakulasi 100 kali. Kita udah mati kalau kita. Nabi Sulaiman kuat, dia 100 wanita dia kelilingi langsung dalam satu malam. Namun kadang-kadang Nabi Sulaiman lupa bilang insyaallah, akhirnya tidak ada yang hamil kecuali cuma satu orang, itu pun lahir anaknya tidak normal. Kata Nabi Muhammad SAW, seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan insyaallah gara-gara satu kalimat, seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan insyaallah, maka semuanya akan hamil dan semuanya akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun qadarullah. Maksud saya ingin menyampaikan bagaimana kuatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka wajar kalau kita sebenarnya dalam buku-buku, bahkan dalam Injil disebutkan bagaimana sebagian nabi punya istri entah berapa, entah 100, entah berapa ya. Maka jangan kita kiaskan dan menganalogikan, dianggap mereka seperti kita ya. Kita satu saja sudah setengah mampus ya. Apalagi 2, apalagi 3, apalagi 4. Intinya Nabi Sulaiman kuat. Makanya Nabi Sulaiman kalau lagi sholat terkadang bisa waktunya lama. Itu kebiasaan Nabi Sulaiman alaihissalam.
Suatu hari Allah ingin mencabut nyawa Nabi Sulaiman. Dan jin-jin tidak berani kalau ada Nabi Sulaiman, mereka tidak berani malas, mereka kerja terus. Kenapa? Kalau mereka malas kerja, terbakar atau dibunuh oleh Nabi Sulaiman. Suatu hari Allah mentakdirkan Nabi Sulaiman meninggal dunia. Masuklah dia di kuil untuk beribadah, berdiri, sholat dengan tongkatnya, bersandar di atas tongkatnya. Allah cabut nyawa Nabi Sulaiman. Jin-jin tidak tahu, dikira Nabi Sulaiman sedang apa? Sholat. Dan kita tahu para nabi kalau meninggal jasadnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan rusak. Maka jin-jin kerja terus. Lihat, oh Sulaiman masih ada, kerja terus. Lihat, oh Sulaiman masih ada, kerja terus. Sampai disebutkan sebagian ahli tafsir setahun Nabi Sulaiman begini, setahun. Dan mereka tidak curiga sama sekali karena mereka tahu Nabi Sulaiman memang kalau habis sholat lama. Maka mereka kerja terus dalam kondisi terhina. Mereka tidak berani kabur karena mereka menyangka Nabi Sulaiman masih hidup. Tahu-tahu tatkala tongkat Nabi Sulaiman dimakan oleh rakyat, patahlah tongkat tersebut, Nabi Sulaiman tersungkur alaihissalam. Baru mereka tahu Nabi Sulaiman meninggal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Allau kanu ya'lamuna al-ghaib ma labithu fil adzabil muhin." Kalau seandainya mereka tahu ilmu gaib, mereka sudah kabur sejak awal, sejak tahun lalu. Tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal. Karena mereka tidak tahu, mereka terhinakan selama setahun kerja padahal tidak ada yang ngawasin. Ini dalil bahwasanya para jin tidak tahu ilmu gaib. Allah bantah mereka. Baik para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Dan ini surat yang paling panjang bercerita tentang Nabi Sulaiman adalah surat An-Naml. Surat An-Naml, surat semut ya. Mulai ayat 15 dan seterusnya. Allah menyebutkan kisah-kisah yang indah Nabi Sulaiman, kisah Nabi Sulaiman bersama semut, kisah Nabi Sulaiman bersama burung hudhud, dan kisah Nabi Sulaiman bersama Ratu Balqis. Yang ujung-ujungnya nanti Allah sebutkan Ratu Balqis menyingkap betisnya sehingga betisnya apa? Kelihatan. Ya. Itu inti dari pengajian kita ujungnya. Betisnya Ratu Balqis apa? Tersingkap. Kalau sudah sampai situ sudah selesai pengajian kita. Mudah-mudahan selesai pengajian kita. Baik. Allah sebutkan dalam surat An-Naml ayat 15. Allah berfirman, "Wa laqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma." Kalau azan kasih tahu ya. "Wa laqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilman." Dan sungguh kami telah berikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ilmu. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Mereka berdua berkata, segala puji bagi Allah yang telah mengutamakan kami di atas banyak dari hamba-hamba Allah yang beriman. Ini dalil bahwasanya dua nabi ini tahu akan pentingnya ilmu. Dan mereka mengatakan dengan ilmu ini, dengan ilmu yang kami miliki, maka Allah memuliakan kami di atas banyak dari hamba-hamba Allah yang beriman. Dan kita tahu dalam hadis yang masyhur kata Rasulullah SAW, "Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib." Keutamaan seorang alim di atas keutamaan orang ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan dengan seluruh bintang. Ya, di langit bulan cuma satu, bintang mungkin jutaan. Tetapi yang lebih bermanfaat bulan. Yang membuat bumi menjadi terang adalah bulan purnama. Satu bulan ini lebih baik daripada jutaan bintang. Maka kita katakan satu orang alim, satu orang ulama yang Allah berikan ilmu yang luar biasa kepada dia lebih afdal daripada ribuan ahli ibadah. Kenapa? Yang bisa memberikan petunjuk kepada masyarakat, yang menjelaskan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, memperingatkan manusia dari pemikiran-pemikiran sesat, memperingatkan manusia dari kesyirikan dan kekufuran. Para ulama, ahli ibadah, ya, dia hanya sibuk untuk beribadah terhadap dirinya dan terkadang dia kalau bicara agama salah. Di antara bukti akan hal ini seperti kisah pembunuh 100 nyawa. Tatkala ada seorang sudah bunuh 99 nyawa, dia ingin bertobat. Maka dia mencari orang yang paling alim. Ternyata ditunjukkan kepada orang yang paling ahli ibadah. Waktu ditanya, apakah saya sudah bunuh 99 orang? Apakah saya masih bisa diterima tobatnya? Ahli ibadah ini menjawab bukan dengan dalil, tapi pakai perasaan. Oh, enggak mungkin. Pakai perasaan dia. Dia ahli ibadah, namun tidak punya ilmu. Maka terkadang ngomong masalah agama bukan pakai dalil, bukan pakai Al-Quran maupun Sunnah, dia pakai perasaan. Maka perasaan dia mengatakan kamu sudah 99 orang, bunuh 99 orang, enggak mungkin diterima tobatnya. Maka dia pun penggal kepala ahli ibadah tersebut. Lengkaplah 100. Kapan dia baru dapat petunjuk? Setelah dia bertemu dengan orang yang paling alim. Orang paling alim mengatakan bisa, kau bisa diterima tobatmu dengan syarat kau harus pergi ke negeri yang di sana banyak orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beda antara orang alim dan orang yang tidak alim. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman memuji Allah karena ilmu yang Allah berikan kepada mereka berdua, dan mereka mengatakan alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihi mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah mengutamakan kami
di atas banyak dari orang-orang yang beriman. Wa waritha Sulaimanu Daud. Dan Nabi Sulaiman mewariskan dari Daud, yang mewariskan kerajaan. Nabi Daud meninggal, kerajaan jatuh ke tangan Nabi Sulaiman putranya. Dan sebagaimana telah kita sebutkan, Nabi Sulaiman meminta kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh seorang pun. Kerajaan yang luar biasa, di mana angin tunduk kepada Nabi Sulaiman, jin-jin, setan-setan tunduk kepada Nabi Sulaiman, hewan-hewan tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diajari oleh Allah ilmu untuk berbicara dengan bahasa hewan. Kata Nabi Sulaiman, "Ya ayuhan nas, ulimna mantiqat thair wa utina min kulli syai'." Dia menyebutkan karunia Allah kepada dia. Kami telah diajari untuk mengerti bahasa burung, dan kami diberikan segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Sungguhnya adalah karunia yang sangat nyata. Ya, Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah, dan dia tunjukkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia di hadapan rakyatnya. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wa tayri fahum yuzaun. Kata Allah, dan dikumpulkanlah untuk Nabi Sulaiman segala tentaranya dari golongan jin, dari golongan manusia, dari golongan burung-burung, dan mereka diatur dalam barisan, diatur, dibagi. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam seorang pemimpin. Kita berbicara tentang seorang nabi sekaligus raja, dan raja tersebut disiplin. Seorang pemimpin harus disiplin. Ada orang yang alim, yang cerdas luar biasa, takut kepada Allah, namun tidak cocok jadi pemimpin. Kenapa? Tidak punya ketegasan, kurang tertib. Nabi Sulaiman mengumpulkan keduanya. Dia bertakwa kepada Allah, seorang nabi, sekaligus dia adalah seorang yang tegas dan pandai mengatur kenegaraannya.